Kita lihat Alkitab kita ya. Dalam Markus pasalnya yang pertama. Satu ayat aja nanti kita belajar ya. Ayat yang ke-35. Sudah. Katakan oke gitu. Oke. Ini jam-jam yang krusial sekali. Ya, ayat yang 35 kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa yang pergi ke tempat yang sunyi ini? Yesus. Ngapain dia? Berdoa. Adik-adik sudah berdoa? Ya. Nah, kita lihat di sini, Yesus kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, dia ngapain gitu kan? Dia lakukan pelayanan yang luar biasa. Betul ya? Menyembuhkan orang sakit gitu kan? Dan banyak hal yang dia kerjakan, mujizat demi mujizat dia lakukan. Ya. Jadi yang buat mujizat Yesus bukan kita. Kita hanya jadi alatnya, yang mengerjakannya itu Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita jangan sombong. Satu saat kita nggak bisa lakukan apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Dan ada satu saat kita bisa berdoa orang sembuh. Ada satu saat kita juga berdoa orang langsung mati. Halo? Ya itu waktunya Tuhan kok, gitu kan. Jadi bukan masalah kita. Oh, jangan terlalu banggalah dengan namanya karunia yang terlalu berlebihan. Oh ini yang aku punya, seolah-olah kita yang punya semuanya. Tapi yang mengerjakan itu Tuhan di dalam hidup kita, katakan amin. Amin. Ya, sehingga kita nggak perlu sombong dengan karunia yang ada dalam diri kita, karena itu semuanya punya Tuhan, miliknya Tuhan. Amin. Ya, dan kita mau belajar bersama-sama sore hari ini, ya. Di ayat yang ini, kalau saya lihat ini, aduh luar biasa ya. Kita udah lakukan belum gitu ya? Alkitab katakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Kemudian dia, kalau Alkitab katakan, cari tempat yang tenang untuk dia bisa berdoa. Pagi-pagi benar. Nah, saya coba belajar, saya coba merenungkan kenapa. Ya, bicara dari ayat pagi-pagi benar. Nah kemudian ada sesuatu yang saya tangkap dan saya dapatin bahwa kenapa gitu ya, pagi-pagi benar ya. Kalau saya pelajari, saya lihat ini berbicara tentang bagaimana kita memulai segala sesuatunya itu bersama dengan Tuhan. Di zaman yang modern ini, ya apalagi anak-anak muda, begitu bangun pagi dan bangunnya udah jam 9 pagi, yang dicari pertama kali siapa? Hah? Alkitab. Duduk diam di hadirat Tuhan. Jujur. Jangan merasa tertuduh lah terhati. Apa yang kita cari pertama kali? Aduh lapar. Ya, mungkin kalau model-model saya yang cari itu lapar, perut udah. Ya. Atau yang lain, ingat si dia. Gimana? Aduh sayangku. Beb, gimana pelayanan Beb? Di situ udah siang ya Beb. Salah ngomong, saya kok bilangnya babi gitu. Halo? Siapa yang jadi? Ya, yang kita cari dulu siapa? Yesus mengajarkan buat kita. Pagi-pagi benar bicara, dia cari tempat untuk dia berdoa. Dia cari tempat untuk dia memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita belajar, mulai hidup kita itu bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan yang lain, bukan bersama dengan dia, bersama dengan Yayaku. Amin. Ya, Mardi. Ya, banyak pilihannya dia. Ada 2 yang berarti ya.
Nanti tolong dilayani konseling secara khusus ya. Haleluya. Pak C, mantap ketawanya toh. Bicara sesuatu yang utama. Ya mulai segala sesuatunya dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Kita belajar. Yesus pagi-pagi benar. Ya. Dan mentalitas kita kadang-kadang kita kalah dengan mereka yang di luar. Ya, pagi-pagi mereka udah. Dan kemudian ini langsung enggak? Enggak. Live kan? Enggak. Ya. Dan kemudian mereka rata-rata sekarang kalau itu pagi-pagi, ya saudara kita, itu mereka rata-rata kebanyakan dia ibadahnya di tempat ibadah yang mereka punya, karena mereka mengharapkan pahala yang lebih besar. Nah, orang Kristen masih tarik selimut, mimpi indah. Nah, kita belajar ya, kita belajar memprioritaskan Tuhan, memulai segala sesuatu dalam hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya bukan berarti nggak ngalami masalah, bukan berarti nggak ngalami proses, bukan berarti kita nggak ngalami pembentukan yang Tuhan izinkan. Semua kita alami, amin. Ya, tetapi kita akan menikmati sesuatu karena kita sudah mulai dengan Tuhan, sudah lakukan segala sesuatu pagi-pagi benar dengan Tuhan. Pokoknya ketika kita bangun, mau jam berapa, mulai duduk diam, berapa menit duduk sama Tuhan. Sampaikan Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah. Tuhan terima kasih, hari ini aku masih ada. Amin. Kadang-kadang kita beberapa waktu terakhir, 2 tahun terakhir kita benar-benar kadang-kadang dihantui rasa khawatir, takut yang berlebihan. Ya enggak? Tahu-tahu sebelah kita COVID, ya kan? Yang di asrama misalnya ada yang COVID, kemudian panik semua. Yang panik COVID lagi semua. Ya. Dan saya bersyukur bisa melewati hal itu. Teman habis khotbah, saya pengumuman, teman 2 hari kemudian saya positif. Bapak, saya puji Tuhan dan berharap tidak. 3 hari kemudian saya tes PCR, alhamdulillah semuanya aman. Sering kali melewati masa-masa kayak gitu, nggak pakai masker dan sebagainya ketika ngomong. Nah, ini ya, kita harus mulai. Ya, itu bukti bahwa kita mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan sesuatu. Yang berikutnya kita mau belajar tentang pagi-pagi benar. Itu bicara tentang prioritas. Bicara tentang sesuatu yang utama. Bicara tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Harus dimulai dari Tuhan, bukan yang lain. Pikiran kita harus dimulai dari Tuhan, bukan yang lain. Amin. Ya, dan kita berdoa, saudaraku dikasih Tuhan, bukan mau merayu Tuhan. Katakan amin. Kita berdoa, bukan kita terus kita mau lakukan sesuatu supaya Tuhan tertarik dengan kehidupan kita. Kita lakukan doa itu dengan tulus-tulus saja, kerjakan. Karena memang bagian kita harus berdoa. Amin. Bagian kita harus komunikasi dengan Tuhan. Bagian kita harus menyembah, memuji, menyenangkan hatinya. Perkara nanti apa yang mau Tuhan lakukan, percaya saja. Yakin saja, Tuhan gak salah kok. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Saya belajar untuk menaruh segala beban hidup saya itu dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, jangan sampailah saya menjadi hamba Tuhan yang tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan, gimana saya bisa melayani orang lain. Saya punya masalah, ya, saya punya persoalan. Tapi saya belajar kok untuk nggak pusing dengan hal kayak gitu. Saya serahkan semua sama Tuhan. Ketika anak saya kuliah, harus ke Malang, diterima di satu universitas di sana. Dan kemudian butuh biaya yang cukup tinggi. Ya. Kemudian sudah Tuhan, ini kebutuhan hidup kami buat anakku sekolah.
Beberapa hari menjelang hari hanya di mana saya harus membayar, belum punya uang. Tiba-tiba deh saya bilang, Mas udah pakai aja uang saya di deposito, nanti kamu tinggal bayar kapan aja kamu punya. Itu cara Tuhan. Yang kita enggak sampah-sampah. Amin. Karena saya belajar memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan saya. Saya ketika doa mau hari Jumat ya, ada doa di rambutan, saya berangkat Jumat malam ya, saya dari Pamulang lumayan cukup jauh, hanya Mardi ya, dari Pamulang ke rambutan saya datang. Macet kadang-kadang pulang tengah malam, karena doa hanya 3 orang 4 orang saya kerja. Karena saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya nggak mau bukan berarti saya mau pamer sama jemaat. Ini loh, saya mau jadi teladan aja. Saya nggak mau banyak ngomong. Mau ngikutin puji Tuhan, enggak, ya itu urusannya dengan Tuhan. Dan bagian saya mendidik, bagian saya mengajarkan kebenaran, supaya mereka mengikuti kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tapi begitu pun dengan hidup kita, mari prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia yang utama dalam kehidupan kita. Dia yang paling utama dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Hidup kita dimulai daripada Tuhan. Kita mau berhasil nggak berhasil itu dimulai dari Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya yakin Tuhan kasih kok. Saya ingat dulu ketika saya kuliah juga sama. Saya nggak punya sponsor, saya nggak punya donatur, tapi tiba-tiba dari Korea mau ambil bagian jadi sponsor buat saya. Ketika saya di Lawang juga sama. Jadi saya ngalami bagaimana mandi nggak pakai sabun, saya ngalami. Teman-teman pada makan jajan di kafetaria atau kantin, saya diem aja, santai saja. Saya alami hal yang kayak gitu ketika kuliah, dan saya banyak melihat mujizat. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau supaya saya bisa melayani orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan kehidupan saya. Sehingga ketika saya masuk pelayanan-pelayanan yang sederhana, yang nggak dianggap banyak orang, ya saya bisa melayani mereka, anak-anak jalanan. Saya bisa menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi keluarga, bahkan saya angkat mereka untuk mereka bisa sekolah kembali sampai mereka berhasil lulus SMA dan sebagainya. Saya berusaha untuk bangkitkan setiap mereka bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kehidupan di depan yang luar biasa. Dia disuruh orang tuanya untuk jualan apa namanya? Zaman waktu itu ada namanya kayak SD-SB seperti itu ya, kupon judi itu. Dan akhirnya kita bicara sama orang tuanya, dialog sama mereka, anak-anak yang nggak bisa ke sekolah. Terus saya bilang, terus nanti biayanya gimana? Sudah, nanti urusan Tuhan. Kita carikan sponsor, kita berusaha semaksimal mungkin, dan Tuhan campur tangan. Selama apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, dan mulai segala sesuatu dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan prioritaskan yang lain, jangan andalkan yang lain dalam kehidupan kita. Jangan andalkan orang tua kita. Mungkin bapak kita seorang pendeta, seorang gembala yang suatu saat kita berharap untuk mengembalakannya, belum tentu. Panggilannya masing-masing. Amin. Mari kita hidup dengan panggilannya kita masing-masing, sehingga kita bisa nikmati panggilan itu. Dan kita, luar biasa, saya jalani hidup ini. Saya nikmati ya, pelayanan dari kampung ke kampung, pelayanan di tempat-tempat yang nggak menyenangkan. Sini lagi ibadah kereta lewat ya. Kalau di rambutan ibadah, depannya itu solokan yang baunya luar biasa segernya. Kita melayani tempat-tempat yang seperti sekalipun di tengah-tengah perkotaan, tapi di tempat yang kumuh. Ya, dan tempat kami di pelayanan di rambutan tempat yang sangat padat, banyak marga, ya, dan banyak lapak di situ. Kami ada di tengah-tengah tanah garapan di situ. Dan kita sudah berapa tahun diterima di masyarakat. Amin. Karena kita belajar prioritaskan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, dalam doa-doa kita, mari kita prioritaskan Tuhan. Mulai dengan doa-doa ini kepada Tuhan. Ya, nikmati Tuhan. Jangan sekedar rutinitas, tapi doa yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang rindu, yang haus akan Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau praktek misalnya harus keluar kota, keluar pelayanan ke tempat lain,
Kami ngalami tempat pelayanan misi, kami ngalami bagaimana kita berangkat pelayanan ke Pati dan saya ketua rombongannya. Dan hari itu kita berangkat, itu uang belum full, masih kurang banyak. Dan teman-teman selalu, kata gue gimana? Kita makan di mana? Cari makan yang enak, yang terjangkau. Teman-teman saya cari. Sampai mendekati kota Pati, kota Kudus. Ya, baru ada teman 1, 2, 3 mulai masuk. Pak, saya sudah transfer 10 juta, Pak, saya sudah transfer 15 juta. Masuk sudah, haleluya. Jadi sebelum kita sampai tempat tujuan, Tuhan sudah penuhi segala sesuatunya. Yang penting kita bangkitkan iman kita. Kita percaya. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya saya. Amin. Kalau kita klaim proyeknya ikat, ya kita nggak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau kita bilang proyeknya Tuhan, amin. Pasti. Jangan khawatir. Rasa takut ada nggak? Ada. Rasa khawatir ada. Tapi kita harus kalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Prioritaskan Tuhan, sembah Tuhan. Masuk di, ya kalau saya dulu di Lawang masuk di gua-gua doa. Berdoa, berpuasa, mengharapkan belas kasihan Tuhan, sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan. Kalau kau izinkan saya harus bergerak ke sana, Tuhan, kau campur tangan, kau cukupkan segala sesuatunya. Kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang gak pernah buat atau permalukan hidup saya. Tuhan pasti campur tangan. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Jadi kita belajar prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan Tuhan pasti buat hari-hari kita. Karena kekristenan itu adalah pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kita takut dengan persoalan dalam hidup ini. Takut dengan masalah. Saya dalam pelayanan ngalami, jemaat bukan jemaat yang kaya, jemaat yang sederhana semua, orang-orang sederhana. Kita ngajarin dari nol, dari mereka sampai akhirnya ngerti tentang memberi dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya kita lakukan segala sesuatu. Kalau ada apa-apa kita tinggal. Kalau dulu boro-boro, kita misalnya mau buat acara makan bareng, kita share kebutuhan kita, nggak ada yang nambah. Tapi kalau sekarang, Pak, buat listnya. Apa yang kita butuhkan? Begitu kita buat, Pak, tulis itu, ayam 5 ekor, B2 3 kilo, berasnya saya, selesai sudah. Amin. Ya, karena kita belajar lakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan yang izinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya alami Tuhan dahsyat, Tuhan lu biasa dalam kehidupan. Nah, ini bicara ya tentang sesuatu yang utama dalam kehidupan kita yang jadi prioritas. Hal ini karena menyangkut kehidupan rohani kita, harus dimulai dari Tuhan, bukan yang lain. Tadi dikatakan, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Berikutnya, nah, bicara tentang pagi-pagi benar itu kalau saya tangkap sesuatu itu bicara tentang penghormatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita lakukan segala sesuatu untuk yang lain, kita mulai dengan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, meninggikan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, ya kan? Seperti itu. Jadi kita menghargai Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Amin. Nikmati Tuhan, sembah Dia, hormati Dia, tinggikan Dia, sanjung Dia. Ya, bukan karena kita apa istilahnya merayu-merayu Tuhan, enggak, tapi kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Jangan sibuk dengan banyak hal yang lain. Dan saya bersyukur setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya kerjakan. Ketika saya mulai pelayanan di Jakarta, ketika saya tinggalkan kota Bandung, ya saya dulu di Bandung melayani anak-anak jalanan, saya di Bandung melayani anak-anak narkoba, direhabilitasi narkotika. Ya,
Itu berapa tahun saya tinggal bersama dengan mereka. Pelayanan yang buat saya ada pelayanan yang sangat berat. Karena orang yang nggak mau bertobat tinggal bareng dengan kita. Berapa kali kita melihat orang bunuh diri. Ya puji Tuhan. Tuhan izinkan nggak sampai dia mati. Kita tolong. Karena narkoba. Halo, ya. Ada beberapa anak yang sudah sekolah Alkitab, ya. Anak-anak STT juga. Karena narkoba masuk ke tempat kita. Bukan sesuatu yang mudah. Butuh waktu yang sangat panjang. Ya. Saya Tuhan izinkan. Ketika saya masuk di Jakarta, gembala bilang, Pak Teguh, melayani ini. Bukan di sana. Tanah Garapan di Depok, belakang Kubah Emas. Itu awal. Saya bangun selesai, layani, datangin satu persatu dan sebagainya. Bimbing dari rumah ke rumah sampai akhirnya buat ibadah. Minggu sebulan sekali sampai akhirnya setiap minggu. Jadi, serahkan ke orang lain. Saya disuruh ke rambutan, orang-orang terminal yang gak mudah. Saya datang udah dicurigai. Ya, saya orang Jawa, melayani orang Batak, mayoritas 80%. Puji Tuhan bisa diterima di tengah-tengah mereka sampai hari ini menjadi sebuah gereja. Tuhan kasih lagi kota Cilacap di desa gereja yang sudah amburadul nggak karu-karuan untuk diperbaiki, dipulihkan. Saya datangi 2 bulan sekali saya datang, 3 bulan sekali saya datang. Saya mulai bangun bersama gembala yang ada, yang sudah putus asa. Puji Tuhan, akhirnya berjalan lagi. Kuncinya di mana? Di hati. Kalau kita menghormati Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita punya kerendahan hati yang luar biasa. Kita punya hatinya Bapa yang kuat. Amin. Ya. Dan kita bisa berbagi. Kita nggak merasa diri kita menjadi orang yang, oh saya kan sudah hamba Tuhan, sudah pendeta misalnya, sudah sekolah teologi ya, sehingga saya haus dengan kehormatan, saya haus dengan sanjungan. Enggak, kita hidup bareng dengan mereka. Saya tinggal di rumah-rumah mereka, sehingga mereka bisa terima saya apa adanya, dan kemudian kita bisa bergerak bersama-sama. Mereka merasa menjadi saudara buat setiap mereka, dan akhirnya kita bisa bangun kehidupan mereka satu persatu. Kita mulai pulihkan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sampai akhirnya mereka ambil keputusan, Pak saya mau bertobat sungguh-sungguh, saya mau bakti, saya mau tinggalin nih Pak jimat-jimat saya. Itu di daerah itu banyak sekali. Saya lepasin Pak, tolong bakarin dan sebagainya. Kita lakukan hal-hal yang seperti itu bersama dengan tim yang ada, gembala yang sudah putus asa. Dan Tuhan bawa lagi ke tempat-tempat yang lain, karena panggilan saya gitu, sehingga saya nggak sudah berkali-kali udah kamu gembalain, enggak, saya bukan panggilan saya. Sampai hari ini saya belum kuat untuk panggilan seorang gembala, sekalipun saya bisa gembalakan. Saya lebih nikmati ya, saya jalan bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk melayani jiwa-jiwa. Ya, saya bersyukur karena saya melayani ya orang-orang Batak, sampai akhirnya saya dibawa keliling di kota Sumatera Utara. Dari Toba Samosir sampai ke Samosirnya, ya, Parapat, keliling sampai ke Karo, sampai perbatasan Aceh, tinggal ke Silbolga yang belum, sama Nias. Tadinya tahun lalu itu seharusnya udah sampai ke Silbolga, ke Nias. Bahkan kami sudah rencanakan untuk ke Papua, tapi Tuhan belum izinkan karena COVID. Saya bersyukur Tuhan bawa. Nah, saya belajar. Ya, saya belajar untuk mengagungkan Tuhan. Nah, saya punya waktu-waktu tersendiri dengan Tuhan untuk bicara dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa pujian penyembahan itu punya kekuatan yang luar biasa. Ada mujizat, ada kuasa. Amin. Jadi mari kita memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar. Saya ngalami. Oh, dahsyat Tuhan. Ya. Jadi melayani saya belajar untuk tanggalkan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Saya punya hati untuk membangun
pelayanan bersama-sama dengan banyak orang. Saya bersyukur. Baru-baru ini 2 hari yang lalu, anak-anak di gereja bilang, Pak Gembala, ada yang bilang kakak, ada yang bilang om, macam-macam lah. Ya nggak apa-apa, terserah kamu panggil apa. Panggil nama juga nggak ada masalah, gitu ya. Nggak mengurangi diri saya kok. Dan kita harus ganti. Kita beli yang elektrik aja. Saya cari dapat. Duitnya dari mana? Udah kita gotong royong. 3 hari kita coba buka dengan jemaah. Please, Tuhan cukupkan. Tuhan campur tangan. Karena cuma sudah hilang. Gunakan alat-alat musik ini ya buat menyembah. Nah, saudara dikasih Tuhan ya, kita belajar tadi ya, ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan pada kita. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang pertama kita tadi bahwa Yesus memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Yang berikutnya dia memprioritaskan Allah, mengajarkan kepada kita, memprioritaskan. Kemudian yang berikutnya adalah mengagungkan, meninggikan, menghormati Tuhan. Amin. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, ini bicara tentang relasi, bicara tentang hubungan, bicara tentang kedekatan. Kalau kita dekat dengan seseorang, maka kita bisa terbuka, betul? Kita bisa ngomong apa adanya. Begitupun dengan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita bisa diskusi sama Tuhan. Kita bisa sampaikan dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita nggak cuma sekedar hanya menyampaikan masalah kita, tapi kita bisa lakukan sesuatu. Tuhan kau dahsyat, Tuhan kau luar biasa. Dan Tuhan, aku percaya apapun yang hari-hari ini sedang aku alami, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupku, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti menolong. Gak ada yang mustahil ya buat setiap kita orang percaya. Nah, ketika kita relasi ini terus dibangun, maka kita semakin dekat, kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Kita bisa merasakan apa yang Tuhan mau buat hidupku. Ya, bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau buat hidupku. Sehingga saya mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki buat kehidupan saya. Saya nggak memaksakan diri saya untuk melakukan apa maunya saya, tetapi saya mengerjakan segala sesuatu seperti apa maunya Tuhan buat hidup saya. Amin. Ya, kalau orang mengerjakan segala sesuatu seperti apa maunya Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang semakin dia menyelaraskan hidupnya dengan Tuhan. Semakin punya kerendahan hati yang semakin kuat dan semakin mengerti, semakin peka dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dan lewat doa-doa yang kita lakukan dalam ibadah doa seperti ini, kita bisa berdoa bersama-sama. Apakah nanti juga ada setengah jam mungkin doa bareng itu gimana? Atau cuma satu orang pimpin doa? Biasanya di sini satu orang, nggak apa-apa. Jadi masing-masing kan punya cara. Saya biasanya melingkar doa bareng, berkumpul bareng, ya. Dan kita belajar dari Tuhan. Kita ngalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah ajar, Tuhan sudah kasih contoh buat hidup kita. Bagaimana dia pagi-pagi benar berdoa, bicara tentang segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Amin. Bicara tentang prioritas hidup kita adalah Tuhan. Bicara kita punya pengagungan, penghormatan kepada Tuhan. Bicara tentang relasi, hubungan setiap kita dengan Tuhan. Amin. Supaya kita nggak akan merasa kecewa ketika doa-doa kita nggak dijawab. Halo, Tuhan kok aku nggak sembuh-sembuh. Tuhan kok aku seperti ini. Tuhan kok seperti ini. Kita tetap jalan, kita tetap lakukan, karena Tuhan udah kasih banyak hal yang terbaik. Jangan gara-gara satu hal terus kita akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi kita harus setia, terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita melihat cara Tuhan menolong, memberkati kita, bahkan mengokohkan panggilan kita
menjadikan kita orang-orang yang semakin terhormat di hadapan Tuhan dan dihargai banyak. Puji Tuhan. Ini yang saya sampaikan sore hari ini ke kita semua. Saya janji 30 menit, saya lakukan 30 menit. Amin. Saya lihat jam saya. Ya, kita belajar. Mari kita miliki seperti apa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Kerjakan pagi-pagi benar. Bicara tadi tentang mulai segala sesuatu bersama. Bicara tentang prioritas hidup kita. Miliki pengagungan, penghormatan kepada Tuhan dan bangun relasi yang semakin kuat dengan Tuhan. Kita akan naikkan satu lagu, kagum hormat akan Tuhan. Mungkin